Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan membuat website bola dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke tahap yang pertama ya, yaitu pembelian hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet, supaya website kita bisa diakses 24 jam non-stop. Diibaratkan rumah, hosting adalah tanah, dan website adalah rumah. Jadi kita membutuhkan hosting untuk membuat sebuah website, sama halnya ketika ingin membuat rumah, maka kita membutuhkan tanah terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa ke website Niaga Hoster dengan mengetikkan pomola.com/hosting Niaga Hoster ya. Lalu teman-teman bisa klik enter atau nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, nanti akan terbuka website seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa ke bagian menu hosting, lalu pilih web hosting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan di sini pilih paket hosting sesuai dengan keinginan ya. Ada paket premium cocok untuk website personal branding atau blog. Ada paket bisnis untuk website bisnis, portal berita atau toko online. Lalu paket cloud startup untuk performa yang lebih maksimal. Selain itu nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing fitur unggulan di setiap paket. Ada performa standar di sini untuk paket premium, performa meningkat untuk paket bisnis, performa maksimal hingga 10 kali untuk paket cloud startup. Dan masing-masing di sini ada 100 website yang bisa dibuat. Di paket premium dan paket bisnis ada 300 website yang bisa dibuat di paket cloud startup. 100 GB SSD storage atau penyimpanan di paket premium, 200 GB NVMe storage di paket bisnis dan di paket cloud startup. Lalu ada email gratis di masing-masing paket, yang artinya di sini teman-teman bisa membuat nama email sesuai dengan nama domainnya. Sebagai contoh, jika nama domain teman-teman pomola.com, maka teman-teman bisa membuat nama email dengan admin@pomola.com, info@pomola.com atau yang lainnya ya. Untuk jumlah email yang bisa dibuat di masing-masing paket mencapai 100 email ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk detailnya. Selanjutnya ada domain gratis di masing-masing paket. Perlu diketahui teman-teman, untuk domain gratis ini hanya berlaku untuk 1 tahun pertama ya. Berikutnya teman-teman bisa ke bagian service and support di sini. Ada jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas dengan layanan dari Niaga Hoster. Jaminan uptime 99,9%. Artinya Niaga Hoster memberikan jaminan kalau server hostingnya jarang sekali terjadi yang namanya down. Jadi kalau website teman-teman di hosting di sini, jarang sekali kemungkinan terjadinya down. Berikutnya ada bantuan support 24 jam yang siap membantu jika terjadi kendala. Sekarang teman-teman bisa klik lihat fitur lengkap. Nah, di sini ada yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu subdomain, di mana ada 100 subdomain di paket premium dan di paket bisnis. Lalu ada 300 subdomain di paket cloud startup ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan subdomain artinya kita bisa membuat lebih dari satu website dengan subdomain atau domain yang berbeda. Cukup di satu hosting saja, tidak perlu membeli hosting lagi. Oke, jika sudah cukup jelas, silahkan teman-teman pilih paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Di sini saya akan pilih paket premium. Teman-teman bisa klik pilih paket. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian durasi paket. Di sini silakan teman-teman tentukan durasi paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan gratis domain, minimal teman-teman mengambil durasi paket 12 bulan ya. Teman-teman bisa klik di sini.
Semakin tinggi paket yang dipilih, biasanya akan mendapatkan diskon yang semakin tinggi juga ya. Kemudian teman-teman di sini bisa masukkan email dan juga nomor telepon. Di sini saya sudah masukkan ya teman-teman untuk email dan nomor telepon yang aktif. Lalu silakan pilih metode pembayaran. Di sini saya akan pilih Briva misalnya. Kemudian di sebelah kanan nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon di sini. Kode kuponnya yaitu Pemola ya. Lalu teman-teman klik tambahkan. Maka di sini nanti harganya akan berubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran di sini. Oke, teman-teman, di sini kita sudah diarahkan ke halaman invoice atau ke halaman pembayaran ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat untuk nomor akun dari pembayarannya ya. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat untuk total yang harus dibayarkan. Silakan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk langsung melakukan pembayaran. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pembayaran. Setelah teman-teman melakukan pembayaran, bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niaga Hoster atau tidak. Jika tidak ada, teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password di sini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niaga Hoster. Di sini ada email dari Niaga Hoster untuk ubah password, teman-teman klik. Lalu teman-teman klik di sini ubah password. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru dan di sini untuk password yang baru juga ya. Jadi di sini untuk konfirmasi passwordnya. Oke, saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input di sini, lalu masukkan password yang sama juga di sini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm di sini ya. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman bisa klik lewati di sini dan di sini nanti teman-teman bisa melakukan klaim domain, install WordPress dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman di sini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi, teman-teman bisa klik ulang di sini ya untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah, di sini untuk melakukan verifikasi, teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke, di sini kita bisa cancel saja ya untuk verifikasi 2 langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan, silahkan diklik enable. Nah, untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa melakukan klaim domain di sini. Teman-teman bisa klik klaim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh di sini teman-teman saya akan masukkan domain Pemola Tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Di sini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, di sini domain masih tersedia ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini domain available. Kemudian teman-teman bisa klik claim domain. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Niaga Hoster. Di sini pilih personal, kita klik next step atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke, setelah teman-teman menginput detail kontak yang diminta oleh Niaga Hoster, teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti ini, di mana Niaga Hoster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak.
Di sini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi di sini. Dan di sini saya akan pilih approve. Lalu teman-teman klik submit. Oke, di sini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika di sini nanti status domain teman-teman belum aktif, teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster di sini ya. Jadi seperti itu saja teman-teman bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress, teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Halo teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster, sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Di sini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di Edge panel-nya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk melakukan setup di web hosting, teman-teman klik setup. Lalu klik start now di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini untuk siapa kita membuat website, apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah, di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman. Klik di sini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website? Kita bisa skip teman-teman di sini. Nah, di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini, lalu kita klik select. Lalu di sini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke, di sini ditunggu ya teman-teman untuk progresnya. Nah, di sini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman, atau dua menu seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat view website. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini, klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah, maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama domain teman-teman dan ini tampilan defaultnya. Kita close dan kita kembali lagi ke dashboard Niaga Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress, silakan teman-teman ke menu home atau ke halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik di sini auto installer. Lalu teman-teman pilih di sini adalah WordPress, klik select. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website yang akan digunakan, misalnya pemula tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username di sini untuk login dan juga teman-teman bisa buat password di sini. Pastikan di sini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian advance. Nah, di sini nanti pastikan teman-teman menginstalnya di dalam domain utama. Dan di sini jika ada directory silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Atau di sini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, di sini proses untuk instalasi WordPress-nya.
Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niaga Hoster. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstal? Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah, di sini ada domain teman-teman ya, silahkan diklik. Nah, sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website, teman-teman tinggal akses nama domainnya, kemudian tambahkan slash wp, lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input, teman-teman bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi WordPress di Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niaga Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, setelah selesai untuk melakukan instalasi WordPress, sekarang kita akan melakukan instalasi plugin. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa ke bagian atas dulu, klik kanan di bagian kunjungi situs, buka link di tab baru. Nah, di sini jika mungkin judul situs teman-teman belum seperti ini, nah, teman-teman bisa ganti. Caranya, kembali ke dashboard web, ke bagian pengaturan, lalu teman-teman ke bagian umum ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur untuk judul situs dan juga untuk slogannya ya. Nah, setelah itu juga teman-teman bisa atur bahasa yang ingin digunakan di sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa klik simpan perubahan di sini ya. Teman-teman sekarang ke bagian plugin terpasang. Kita akan menonaktifkan plugin default yang aktif ya. Di sini ada Lightspeed Cache, Sitekit by Google dan USEO. Teman-teman centang dan klik di sini, lalu klik nonaktifkan dan terapkan. Karena saat ini kita tidak memerlukan plugin ini ya. Lalu teman-teman centang di bagian plugin, klik di sini dan klik hapus, lalu klik terapkan. Klik OK. Nah, di sini semua plugin akan kita hapus ya, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Di sini klik tambah baru teman-teman. Kita akan menggunakan tema Astra ya. Bagi teman-teman yang pemula, saya sarankan mengikuti tema yang sama ya. Karena khawatir kalau teman-teman pakai tema yang lain, nanti settingannya itu akan berbeda. Ketikkan aja di sini namanya Astra. Ini salah satu tema yang populer ya, Astra. Teman-teman klik install. Lalu teman-teman bisa klik aktifkannya. Oke, sekarang kalau teman-teman refresh halaman depan websitenya, maka tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi silahkan teman-teman ke bagian plugin dan tambah baru. Di sini kita akan menggunakan beberapa plugin ya. Oke, yang pertama teman-teman ketikkan di sini namanya Elementor ya. Nah, ini teman-teman ketikkan seperti ini. Yang ini ya, Elementor Website Builder, teman-teman klik install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya di sini. Oke, di sini sudah terinstall teman-teman untuk plugin Elementor. Klik tambah baru lagi di sini. Kita selanjutnya cari namanya Essential. Ketikkan Essential ya. Namanya itu Essential Add-ons for Elementor. Nah, ini teman-teman klik install sekarang. Lalu teman-teman klik aktifkan ya. Oke, di sini kita ke bagian setupnya ya. Teman-teman pilih basic, lalu klik next. Nah, di sini teman-teman silakan view all. Oke,
Di bagian dynamic element kita aktifkan yang pertama post grid. Lalu teman-teman scroll ke bawah, di sini kita centang WP form. Jadi nanti kita akan gunakan styling formnya menggunakan ini. Lalu untuk styling dari post atau berita terbaru menggunakan post grid. Oke, itu saja. Lalu teman-teman klik next, 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 dan di sini pilih next lagi. Terakhir pilih no thanks. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang teman-teman ke bagian plugin lagi, lalu klik tambah baru. Kita akan install namanya sticky menu ya. Teman-teman ketikkan sticky. Jadi biar bagian header nanti ketika kita scroll tetap stay ya, atau tetap tidak ikut ke scroll juga ya. Nah, di sini kita akan gunakan yang oke. Coba kita ketikkan yang lengkap sticky menu teman-teman namanya ya. Sticky menu. Oke, di sini tidak muncul ya. My sticky, kalau nggak salah, my sticky menu namanya. Nah, ini ya teman-teman muncul. Floating notifikasi bar sticky menu. Teman-teman tinggal klik install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkannya. Oke, di sini kita abaikan dulu. Teman-teman bisa ke bagian plugin lagi, lalu klik tambah baru. Kita akan menginstal yang terakhir namanya, teman-teman ketikkan saja WP form. Nanti untuk membuat form ya teman-teman, kita menggunakan plugin ini. Oke, di sini nggak muncul. Coba ketikkan kontak form. Nah ini ya, kontak form by WP form. Klik install sekarang teman-teman. Lalu teman-teman klik aktifkan ya. Oke, di sini teman-teman diarahkan ke WP form, kita abaikan ya teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi plugin. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat halaman dan settingan website ya. Jadi ke bagian laman dan tambah baru. Di sini ada 6 halaman teman-teman yang akan kita buat. Yang pertama di sini kita ketikkan home atau halaman beranda, lalu terbitkan. Oke, setelah terbit teman-teman klik kembali ke logo WordPress. Nah, di sini sudah ada nih ya home. Teman-teman klik tambah baru lagi. Berikutnya untuk halaman berita ya. Jadi kalau teman-teman memiliki artikel atau apapun bisa dimuat di halaman ini. Klik terbitkan teman-teman. Kita kembali lagi, klik logo WordPress-nya. Klik tambah baru. Oke, di sini kita akan masukkan tim ya. Tim itu untuk apa ya namanya, untuk tim ya, misalnya tim ataupun nanti official ya, seperti pelatih, manajer dan yang lainnya. Kita tampung di halaman ini. Klik terbitkan teman-teman. Klik kembali logo WordPress. Lalu klik tambah baru lagi halaman. Di sini sekarang kita buat namanya halaman galeri teman-teman. Jadi mungkin nanti untuk memuat foto pertandingan atau foto latihan, video dan yang lainnya ya. Galeri, lalu teman-teman klik terbitkan. Kita kembali lagi, klik sini. Lalu klik tambah baru lagi teman-teman. Sekarang kita akan buat khusus halaman skor ya. Jadi di halaman ini nanti teman-teman untuk menampilkan skor ya. Isinya nanti ada skor hasil pertandingan dan jadwal ya. Kita masukkan di halaman ini. Klik terbitkan teman-teman. Klik kembali logo WordPress-nya. Teman-teman klik tambah baru. Oke, di sini teman-teman bisa masukkan halaman kontak. Lalu klik terbitkan ya. Sip, sekarang teman-teman kembali ke sini. Lalu teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Di sini kita akan buat menu teman-teman, namanya misalnya main menu. Teman-teman klik buat menu. Sip, sekarang teman-teman centang halaman yang tadi dibuat. Tadi ada kontak, skor, galeri, tim, berita, dan home. Teman-teman klik tambahkan ke menu. Nah, sekarang untuk mengatur urutannya tinggal teman-teman klik kiri tahan seperti ini ya. Jadi home ada di pertama, misalnya, lalu kedua halaman berita, lalu ada halaman tim, kemudian misalnya galeri,
skor, dan yang terakhir kontak. Seperti ini. Lalu di bagian lokasi penayangan, di pengaturan menu ya, teman-teman pilih menu utama dan menu of canvas, lalu teman-teman klik simpan menu. Oke, sekarang teman-teman bisa ke bagian pengaturan dan ke bagian membaca. Kita pilih laman statis. Di bagian beranda ini kita pilih home. Jadi home ini yang akan kita gunakan sebagai halaman default. Halaman ketika si user mengakses nanti diarahkan ke home. Lalu ke bagian, kita simpan perubahan dulu ya teman-teman. Lalu ke bagian pengaturan dan ke bagian permalink. Teman-teman pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Ini halaman yang kita buat tadi ya, dan di bagian sini sudah tidak ada post lagi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat halaman dan juga settingan website. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap desain ya. Jadi di sini kita akan mendesain halaman home. Teman-teman silahkan kembali ke laman atau ke dashboard web, ke laman dan klik semua laman. Cari home dan teman-teman klik sunting atau klik edit ya. Lalu teman-teman sunting dengan Elementor. Di sini kita minimize teman-teman biar muncul button close-nya ini ya. Oke. Kita kembalikan lagi. Di sini teman-teman klik tambah section baru, pilih satu kolom. Nah, kemudian teman-teman klik di sini. Untuk menggunakan fitur yang ada di sini, teman-teman tinggal klik kiri tahan ya, caranya seperti ini. Saya akan kembalikan, saya akan klik section lagi. Section lagi ya, lalu ke tata letak dan di sini lebarnya saya akan buat 600. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk tinggi, saya akan pilih tinggi minimal, saya masukkan di sini 500. Lalu teman-teman ke bagian gaya atau ke bagian stylenya dan di sini pilih jenis latar klasik, gambar, dan kita unggah berkas lalu klik pilih berkas. Sebagai contoh saya akan gunakan gambar ini. Saya klik teman-teman lalu klik open, lalu klik pilih. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita akan atur di bagian size-nya. Display size-nya saya akan pilih sampul atau cover. Ulangi, jangan ulangi. Lalu di bagian ukuran gambar pilih penuh. Posisinya adalah terpusat atau center. Jadi seperti ini. Oke, sekarang teman-teman bisa atur untuk kita akan gunakan background overlay teman-teman. Jadi ke bagian pelapis latar. Lalu ke bagian gaya, pelapis latar ya, maksudnya di sini kita pilih warna klasik. Dan teman-teman gunakan warna sesuai keinginan. Saya akan masukkan hitam. Dan untuk tingkat transparansinya teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya saya buat 0,75 atau terlalu gelap ya. Oke, mungkin seperti ini saja ya. Oke. Lalu teman-teman bisa klik di sini. Masukkan tajuk atau heading. Nah, di sini saya akan ganti, kita akan ganti untuk teksnya jadi Pemola FC. Misalnya seperti ini ya, Football Club. Lalu teman-teman ke bagian gaya. Nah, di sini kita atur warna teksnya jadi putih. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk penulisannya kita pilih di sini, sesuaikan dengan keinginan teman-teman fontnya. Saya akan gunakan Poppins ya. Oke, lalu size-nya saya akan gunakan 45 dan ketebalannya mungkin 700 atau 800. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita klik di sini kembali teman-teman. Kita masukkan penyunting teks atau text editor. Klik kiri tahan. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan di sini untuk deskripsinya. Saya akan biarkan default saja, lalu saya ke bagian gaya. Warna teks di sini kita buat putih teman-teman, dan penulisan kembali saya akan gunakan di sini pakai font Poppins. Lalu size-nya misalnya 15. Oke. Lalu teman-teman klik di sini kembali, kita masukkan button atau tombol, masukkan di sini. Kemudian teman-teman bisa masukkan di sini apa ya? Teks seperti ini. Selengkapnya.
Lalu kita hapus dulu untuk tautannya teman-teman. Kita akan atur nanti ya untuk link atau tautannya. Sekarang kita ke bagian gaya. Di sini penulisan. Kembali saya akan pilih Poppins. Dan size-nya 15. Oke, lalu untuk warna background-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Mungkin kita buat seperti apa ya? Saya akan siapkan dulu teman-teman. Oke, di sini saya akan masukkan warna seperti ini. Dan warna teksnya jadi hitam. Sip. Kita klik perbarui teman-teman. Sekarang coba kita klik halaman home atau di refresh. Nah, maka tampilnya sekarang seperti ini. Nah, ini untuk home di bagian section hero ya teman-teman. Berikutnya teman-teman kita akan masukkan sebuah section lagi di sini. Kita klik dan pilih satu kolom. Lalu teman-teman bisa kelanjutan. Kita akan kasih margin. Kita buat di sini persen teman-teman. Kita matikan link marginnya. Margin atas kita buat 9. Dan teman-teman bisa klik di sini. Masukkan bagian dalam atau inner section ke sini ya. Oke. Lalu teman-teman klik di sini, masukkan gambar atau image, kemudian pilih gambar. Kalau teman-teman belum ada gambar, silahkan unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang ada ini, klik dan klik open teman-teman. Lalu ke bagian gaya di sini lebarnya saya akan buat full saja teman-teman ya. Oke. Dan tingginya juga full. Untuk tingginya kita hapus saja ya. Di sini kita hapus. Lebarnya ya, lebar maksimum sama. Lalu ke bagian jenis batas kita pilih solid teman-teman. Nah, kita matikan width-nya. Kita kasih yang atas ya. Oke, yang atas mungkin 5 coba. Lalu warnanya kita masukkan. Oke, di sini saya akan coba siapkan dulu teman-teman untuk warnanya ya. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini misalnya. Saya akan buat 5 saja. Lalu coba kita klik perbarui dulu teman-teman. Sekarang coba kita refresh. Kita lihat dulu teman-teman untuk perubahannya seperti ini ya. Teman-teman kembali ke page builder. Berikutnya teman-teman bisa klik di sini, masukkan tajuk atau heading. Kita kasih nama di sini mengenal Pemola FC misalnya ya. Lalu ke bagian gaya teman-teman, kita atur di sini warna teksnya jadi hitam. Dan ke bagian penulisan di sini fontnya kita pilih kembali Poppins, lalu size-nya 35 dan ketebalannya 700. Sip. Berikutnya teman-teman kita akan masukkan sebuah text editor. Jadi kita kembali ke sini. Kita masukkan penyunting teks atau text editor. Nanti teman-teman masukkan text editor di sini sesuai keinginan. Kemudian kita akan ke bagian gaya. Penulisan ya, kita langsung ke penulisan, kita pilih family fontnya, gunakan Poppins dan size-nya 15 ya. Oke, lalu klik perbarui. Berikutnya kita klik di bagian kolom. Ke bagian gaya kita kasih warna di sini jadi putih. Lalu ke bagian batas kita kasih box shadow. Radiusnya kita buat 1. Kemudian ke bagian shadow lagi teman-teman nanti sesuaikan ya untuk shadownya. Mungkin kita buat seperti ini saja. Lalu kita masuk ke bagian lanjutan. Di sini kita buat persen. Matikan linknya. Margin kiri kita buat minus. Nah, jadi seperti ini. Nanti disesuaikan saja ya. Misalnya minus 24% atau 23. Paddingnya di sini kita buat persen dan kita buat 6%.
untuk paddingnya seperti ini. Lalu klik perbarui teman-teman. Coba kita refresh. Sip, tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Mungkin ini terlalu banyak untuk marginnya ya. Oke, kita perbarui. Kita coba refresh. Nah, sekarang sudah jadi untuk section tentang kami ya, atau mengenal tentang kami. Oke, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membuat section untuk ini teman-teman, untuk berita terbaru di bagian halaman home ya, atau halaman beranda. Oke, jadi di sini teman-teman kembali lagi ke dashboard website. Nah, kita akan tambahkan satu section teman-teman. Pilih satu kolom ya. Di sini kita akan atur untuk lebarnya 700. Jadi seperti ini nanti ya lebarnya. Lalu untuk tingginya kita pilih tinggi minimal teman-teman. Saya akan buat 400 saja. Lalu ke bagian gaya, di sini kita masukkan jenis latar klasik dan gambar. Unggah berkas, klik pilih berkas. Kalau teman-teman ingin pakai gambar lain, misalnya gambar ini, klik dan klik open teman-teman. Lalu klik pilih ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk display size-nya, teman-teman bisa pilih sampul atau cover. Kemudian ulangi, jangan ulangi, dan posisinya terpusat atau center. Seperti ini ya. Oke, lalu pelapis latar teman-teman. Kita masukkan warna di sini ya. Kita pilih warna hitam. Dan transparasinya kita atur. Atau mungkin untuk gambarnya saya akan gunakan gambar yang lain ya. Ke latar lagi. Pilih gambar. Saya akan pakai gambar ini saja. Klik dan klik pilih. Nah, jadi seperti ini. Oke. Sekarang teman-teman klik di lanjutan dan kita matikan link margin. Di sini kita akan buat persen untuk marginnya. Margin atas kita kasih 7% teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman tinggal copy ini ya. Yang teks mengenal pemula FC ini. Teman-teman klik kanan lalu salin atau copy. Dan teman-teman klik kanan dan tempel atau paste di sini. Lalu pilih rata tengah dan kita ganti teksnya. Misalnya jadi berita terbaru ya, seperti ini. Nah, ke bagian gaya dan kita tinggal atur warna teksnya di sini jadi putih. Sip. Berikutnya teman-teman copy saja ini yang di bagian section hero yang ini. Teman-teman klik kanan dan salin atau copy. Lalu ke sini dan klik kanan tempel atau paste. Nah, nanti tinggal teman-teman atur kembali untuk deskripsinya ya. Sekarang ke bagian gaya lalu pilih rata tengah. Klik perbarui. Nah, sekarang bagaimana untuk menambahkan post? Teman-teman perlu menginput dulu postnya ya. Jadi di sini kalau kita refresh di halaman home. Nah, sudah berubah ya, tetapi kita belum memiliki postingan. Caranya teman-teman kembali ke dashboard web, kita klik kanan lagi di bagian dashboard, buka link di tab baru, atau teman-teman bisa login ya ke dashboard websitenya. Nah, di sini teman-teman ke bagian post dan semua post, kita lihat di sini ada default satu postingan, Hello World. Teman-teman bisa klik tong sampah atau folder trash untuk menghapus postingan ini. Nah, sekarang kita klik tambah baru di sini teman-teman. Di sini saya akan contohkan satu saja ya, tapi nanti setelah itu teman-teman bisa tambahkan mungkin 4 atau 5 supaya nanti kita bisa implementasikan desainnya di halaman home ya. Nah, di sini kita kasih nama, saya akan kasih nama kasih judul misalnya seperti ini. Apa ya? Manajemen umumkan pelatih misalnya ya. Pelatih pemula FC. Ini contoh ya. Misalnya seperti ini. Lalu untuk kontennya, nah di sini nanti teman-teman bisa cari sendiri ya untuk kontennya. Saya akan contohkan ini saja. Nah, misalnya contoh seperti ini ya, lorem ipsum.
Dan di sebelah kanan teman-teman ke bagian post, lalu pilih gambar andalan, klik dan unggah berkas, lalu pilih berkas. Nanti teman-teman pilih gambar yang sesuai keinginan, misalnya ini, klik dan klik open. Lalu teman-teman tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman klik terbitkan atau publish. Oke, jadi seperti ini teman-teman, dan saya akan pause dulu untuk videonya. Saya akan tambahkan mungkin 5 lagi ya teman-teman, 5 postingan lagi ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan total ada 6 artikel ya. Nah, sekarang kita akan panggil artikel ini ke sini ya teman-teman, ke halaman depan dari website kita. Nah, sekarang teman-teman tinggal cari di sini ya. Namanya itu post grid ya, dari Essential Add-on. Nah, ini ya, yang ada logo EA-nya. Teman-teman tinggal tarik ke sini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk post per page-nya kita tampilkan 6. Jadi di halaman ini kita tampilkan 6 postingan. Lalu ke bagian layout setting teman-teman, kolomnya kita buat 3, jadi seperti ini. Kemudian layoutnya kita pilih grid. Lalu kita masuk ke bagian avatar, ini kita nonaktifkan, author name, kemudian tanggalnya juga kita nonaktifkan. Nah, jadi seperti ini saja. Kemudian kita ke bagian gaya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian color, typography, and spasi ya. Nah, di sini saya akan pilih title-nya. Untuk alignment-nya ya, atau perataannya kita pilih rata tengah teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita klik di bagian tipografi. Di sini kita pilih font family-nya. Family font-nya Poppins ya. Saya gunakan mungkin berapa ya? 20 mungkin ya. Atau terlalu besar kita buat 18. Dan untuk dekorasinya kita pilih tak satu pun. Jadi biar garis bawahnya hilang. Lalu untuk title colornya saya akan buat misalnya biru mungkin ya, seperti ini. Berikutnya kita masuk ke bagian accept style. Perataannya kita pilih rata tengah. Jadi seperti ini. Penulisan kita klik dan kita pilih di sini jenis fontnya Poppins. Sip. Lalu ke bagian read more button style. Di sini saya akan atur saja untuk alignment-nya rata tengah ya, seperti ini. Oke, lalu coba kita perbarui. Nah, sekarang coba teman-teman refresh. Seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Kita coba ke bagian post grid style. Di sini oke, background-nya sudah putih. Teman-teman klik di bagian section, lalu ke bagian lanjutan. Kita buat persen untuk marginnya. Kita matikan link margin. Margin atas kita sesuaikan. Nah, mungkin saya buat seperti ini ya, minus 10 mungkin ya. Lalu perbarui. Dan untuk margin bawahnya di sini kita buat 8. Perbarui lagi. Kita klik di sini lalu kita refresh teman-teman. Nah, sekarang seperti ini ya. Oh ya, sebelum itu teman-teman kita matikan dulu ya untuk margin atasnya. Kita klik kanan di bagian template untuk artikelnya, lalu kita simpan sebagai template. Kita kasih nama template artikel gitu ya. Klik enter atau klik simpan. Oke, kita kembalikan lagi di sini jadi minus 10 tadi ya. Oke, perbarui. Sekarang kalau teman-teman refresh, ini tadi sudah berubah ya. Seharusnya kita coba lihat dari atas teman-teman, dari bagian atas ya. Nah, sekarang stylenya seperti ini ya. Oke, kita kembali ke page builder. Kita akan simpan template ini ya teman-teman. Coba kita klik kanan dan simpan sebagai template. Kita kasih nama template 1 gitu ya. Lalu teman-teman klik simpan. Di sini kita close. Lalu untuk page buildernya juga kita close.
teman-teman bisa kembali ke dashboard website. Dan selanjutnya teman-teman kita akan beralih untuk desain dari halaman berita. Jadi halaman berita ini hanya kita tampilkan berita yang tadi kita buat di halaman home. Teman-teman kembali ke laman dan klik semua halaman. Di sini cari namanya halaman berita. Klik sunting ya atau klik edit teman-teman. Lalu kita sunting dengan Elementor. Nah, di sini kita bisa ke bagian template teman-teman, lalu pilih templateku. Dan oke, kita refresh dulu di sini. Oke, di sini kita pilih yang template 1 dulu, sisipkan dan jangan terapkan. Kita klik di bagian section teman-teman. Nah, di sini kita tata letak dan lebarnya kita nonaktifkan buat 0, dan sekarang kita klik di bagian sini. Klik kanan dan hapus ya. Lalu teman-teman klik di sini dan kita ubah di sini jadi berita. Oke, berita ya. Lalu rata tengah. Dan kita klik kembali di bagian section teman-teman. Tinggi minimal di sini kita buat mungkin 220 ya. Atau 250 coba. Nah, seperti ini. Atau saya akan buat 300, lalu ke gaya. Di sini kita pilih gambar dan saya akan gunakan gambar ini. Lalu klik pilih. Nah, misalnya seperti ini. Lalu teman-teman bisa ke bagian pelapis latar. Di sini kita kurangi ya background overlay-nya. Misalnya seperti ini ya. Oke. Lalu teman-teman perbarui dulu. Nah, sekarang kita klik tambah template dan templateku, lalu template artikel, klik sisipkan dan jangan diterapkan. Lalu sekarang teman-teman klik bagian section dan ke bagian lanjutan. Di sini margin atas kita buat 5 atau 6. Kemudian teman-teman klik di sini. Lalu teman-teman post per page-nya berapa? Jadi yang ingin ditampilkan di halaman post berapa? Nanti teman-teman sesuaikan dan klik perbarui. Lalu kita klik halaman berita. Nah, maka sudah berubah seperti ini ya. Kita akan simpan template ini teman-teman. Kita akan gunakan di halaman lainnya. Klik kanan dan simpan sebagai template. Saya akan kasih nama template 2 gitu aja ya. Lalu klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Klik close dan page builder-nya juga teman-teman bisa close. Oke, berikutnya teman-teman kita akan beralih ke halaman tim ya di sini. Nah, jadi kita kembali dulu ke dashboard. Kita kembali ke dashboard. Teman-teman bisa kunjungi halaman webnya ya. Nah, di sini di bagian halaman tim ini nanti berisi sebagai contoh misalnya ada tim utama dan official ya. Official itu ya misalnya pelatih, manajer, asisten pelatih, asisten manajer seperti itu ya. Atau yang lainnya ya yang terkait dengan official dari sebuah tim ya. Tim bola ya maksudnya. Sekarang kita ke bagian laman dan semua laman teman-teman. Di sini ke bagian tim, teman-teman klik sunting atau edit. Di sini kita kasih sunting dengan Elementor. Di sini kita masukkan namanya apa ya teman-teman? Template ya. Di sini kita template input template yaitu template 2 yang sebelumnya kita simpan di sini ya di bagian templateku. Template 2 teman-teman sisipkan dan jangan diterapkan ya. Oke, di sini kita ubah untuk teksnya jadi tim gitu ya. Oke, teman-teman bisa klik perbarui. Gambarnya kalau mau diubah silahkan ya. Lalu teman-teman bisa ke bagian sini, kita pilih satu kolom, kelanjutan, dan teman-teman buat margin, buat persen marginnya dan matikan link margin. Kita sesuaikan ya, margin atas misalnya 8%. Lalu teman-teman klik tanda plus ini dan masukkan bagian dalam atau inner section ke sini. Lalu kolomnya ini akan kita duplikat jadi 4. Klik kanan dan gandakan teman-teman atau duplikat ya. Jadi ada 4. Lalu teman-teman klik di sini. Kita masukkan namanya itu tim member. Kita ketikkan member ya. Nah ini ya dari essential add-ons. Teman-teman tarik ke sini. Lalu pilih gambar.
dan unggah berkas. Di sini saya akan contohkan satu saja, nanti teman-teman tinggal ganti konten yang lainnya ya. Pilih berkas. Nah ini mohon maaf nih ya, gambarnya kepake ini. Saya pakai gambar salah satu pemain tim Indonesia ya, tim bola yang ada di Indonesia maksudnya. Oke, saya akan pilih. Nah, masukkan seperti ini. Lalu untuk di sini sosial medianya saya akan hidden saja. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk ke bagian tim member content, untuk deskripsinya saya juga akan remove. Jadi saya akan gunakan gambarnya saja. Nanti teman-teman bisa ubah di sini untuk namanya ya, namanya siapa, lalu di sini dia posisinya sebagai apa. Nah, misalnya dia sebagai gelandang gitu ya, contoh aja ini. Atau misalnya sayap kiri, penyerang, striker ataupun goalkeeper ya, atau penjaga gawang, back dan seterusnya. Teman-teman sesuaikan di sini ya. Kita ke bagian gaya, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian mana ya? Oke, coba kita atur di sini rata tengah. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini saja. Lalu sekarang teman-teman bisa klik di bagian section, di bagian kolom dan ke bagian gaya. Di sini kita ke batas, lalu kita kasih jenis batasnya solid dan width-nya 1. Kelanjutan teman-teman kita kasih margin, di sini saya buat 7. Lalu kita tinggal klik kanan dan gandakan teman-teman. Sampai 4 ya, saya akan buat 4 kolom. Lalu yang lainnya ini teman-teman bisa hapus. Klik kanan dan hapus. Klik kanan lalu hapus. Nah, nanti tinggal teman-teman klik di sini lalu pilih gambar dan teman-teman juga bisa ubah kontennya ya. Seperti nama ataupun posisinya misalnya ya. Di sini saya akan biarkan default. Lalu teman-teman coba kita klik di sini. Kita masukkan tajuk ke sini ya. Oke, lalu kita kasih di sini teksnya jadi tim utama gitu ya. Lalu teman-teman pilih rata tengah di sini dan ke bagian gaya. Warna teks di sini kita pilih hitam dan penulisan kita klik. Lalu di sini judul fontnya kita ubah jadi Poppins dan size-nya 25 misalnya ya. Nah, seperti ini saja. Lalu kalau ada yang lainnya, teman-teman tidak perlu membuat stylenya sendiri-sendiri lagi ya. Teman-teman cukup gandakan saja di sini di bagian inner sectionnya, gandakan. Nanti seperti ini, tinggal teman-teman ganti kontennya ya, tinggal diklik dan ganti kontennya seperti yang saya contohkan tadi. Oke, berikutnya teman-teman kita bisa klik kanan di bagian sini, di bagian section utama dan gandakan ya. Lalu kita scroll ke bawah, section ini kita hapus. Nah, ini kita ganti. Misalnya di sini nanti teman-teman memasukkan untuk officialnya ya. Officialnya itu seperti tadi ya, yang saya sebutkan, misalnya pelatih dan yang lainnya. Kita masukkan di sini misalnya tim official gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti di sini ya, tinggal diklik. Nah, tinggal diubah gambar. Lalu misalnya di sini kita masukkan namanya, misalnya saya biarkan default seperti ini. Dia misalnya sekarang posisinya sebagai pelatih misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dan kita klik di bagian sini. Lalu kelanjutan di sini margin bawahnya kita buat 8% ya dan perbarui. Lalu teman-teman refresh atau klik halaman tim. Kita lihat perubahannya. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke, cukup bagus teman-teman. Kita sudah selesai untuk desain halaman tim. Kita close ya dan teman-teman bisa kembali ke dashboard webnya ya. Oke, sebelumnya kita ada di halaman tim teman-teman. Sekarang kita akan desain untuk halaman galeri ya. Coba kita kunjungi dulu di sini. Masih kosong teman-teman ya. Nah, di sini mungkin kita hanya ingin melakukan input foto dan nanti kita filter misalnya fotonya berdasarkan
section atau berdasarkan apa ya, sesi latihan, sesi pertandingan, atau video dan yang lainnya ya. Oke, jadi di sini teman-teman pastikan sudah ada di dashboard web, ke laman dan klik semua laman. Di sini teman-teman cari halaman galeri dan klik sunting atau edit. Klik sunting dengan Elementor ya. Oke, sekarang di sini teman-teman tambah template dulu ke bagian templateku. Dan kita pilih template 2, sisipkan dan jangan terapkan. Oke, di sini kita kasih nama jadi galeri gitu ya. Lalu teman-teman bisa klik sebuah section di sini. Pilih satu kolom. Ke bagian lanjutan teman-teman, dan kita di sini kita matikan ya link marginnya. Mohon maaf, kita buat persen dan matikan. Margin atas kita buat 8 ya, atau 7. Lalu klik di tanda plus ini, teman-teman cari namanya filterable gallery ya. Ketikkan aja filter. Nah ini ya, ini fitur dari essential add-ons. Teman-teman masukkan ke sini. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini sudah disediakan untuk filternya. Jadi di sini ada all. All ini berarti untuk menampilkan semua foto. Kita bisa buat dulu di sini untuk filterable controlnya. All, teman-teman kalau mau ubah semua silahkan. Galeri item ini kita akan buat jadi seperti ini teman-teman, latihan misalnya ya. Jadi nanti di sini kita akan menampilkan foto-foto terkait latihan. Lalu di sini misalnya kita duplikat ya, kita ubah di sini menjadi pertandingan. Oke, video bisa nggak ya teman-teman? Coba kita tambahkan dulu ya. Setahu saya bisa upload video sih. Saya agak lupa teman-teman. Kita duplikat dulu. Kita ubah di sini jadi video. Nah ini adalah sebagai apa ya? Sebagai kontrolnya. Jadi kalau teman-teman nanti menambahkan sebuah konten di bagian galeri item, teman-teman perlu memasukkan kontrol yang ada di sini agar nanti ketika teman-teman klik pertandingan, maka muncul foto ataupun video yang dimaksud. Seperti itu ya. Oke, sebagai contoh kita ke galeri item teman-teman. Nah mungkin di sini per bagian ini saya akan buat satu saja ya. Jadi ini saya akan hapus. Saya sisakan 3. Yang pertama saya klik teman-teman, dan di sini control name-nya saya akan masukkan latihan. Jadi foto tentang latihan. Oke, nah di sini galeri item name-nya teman-teman bisa ubah. Galeri item name misalnya latihan juga gitu ya. Nah, galeri item name ini ya. Yang ini yang dimaksud. Scroll ke bawah, kalau teman-teman ingin masukkan deskripsi silahkan. Deskripsi muncul di sini, pilih gambar. Nah, teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada saja, misalnya ini ya. Lalu klik pilih. Oke, kalau kita klik latihan, di sini belum menampilkan ya. Kita abaikan dulu coba teman-teman ya. Atau kita coba lihat di bagian control name-nya, ini sudah benar sih latihan ya. Kita coba perbarui dulu teman-teman. Oke, sekarang coba kita klik di halaman galeri. Kita klik latihan. Nah, di sini sudah tampil ya. Oke, di buildernya mungkin ada kendala ya. Kita close, lalu kita klik galeri item yang kedua tentang pertandingan. Kita masukkan control name-nya pertandingan. Lalu scroll ke bawah, galeri item name silakan teman-teman ubah kalau diinginkan. Saya akan masukkan gambar langsung. Misalnya gambarnya yang ini ya, lalu klik pilih. Oke. Lalu yang video ini bisa tidak ya teman-teman? Video itu, oke kita coba lihat, seharusnya bisa ya. Berarti kita masukkan di yang ketiga. Nah di sini kita ubah jadi video untuk control name-nya. Lalu scroll ke bawah, sorry di sini ya. Oh ini video galeri, coba kita klik. Nah seperti ini ya. Oke, kita scroll ke bawah dan masukkan video, klik, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Di sini saya pakai video orang ya teman-teman, ada di YouTube, saya download, klik open. Nah di sini masih proses upload, klik pilih.
Ini untuk ikonnya ya, coba saya hapus saja. Ini ya, di sini nggak muncul ya. Teman-teman bisa tambahkan icon sendiri di sini. Coba kita perbarui teman-teman. Kita refresh di halaman galeri. Nah, seperti ini ya. Coba kita klik di bagian latihan, pertandingan. Pertandingan kenapa nggak muncul ya? Coba, oh di sini typo nih ya teman-teman. Oke, kita kembali cek di bagian filterable controlnya. Nah, di sini seharusnya pertandingan. Oke, coba kita klik. Sip, sudah muncul ya video. Oke, coba kita perbarui. Lalu teman-teman refresh. Oke, latihan, pertandingan, video. Oke, di sini belum tampil ya teman-teman untuk videonya. Coba kita kembali ke sini. Tadi di bagian galeri items. Di sini setelah saya cek teman-teman, sepertinya bukan menggunakan upload ya teman-teman, tapi menggunakan URL yang dari YouTube. Nah ini ya, teman-teman bisa pastekan URL videonya. Kita lihat seperti ini ya. Coba kita masukkan di bawah, kita masukkan gambar. Coba pilih gambar ini ya. Lalu klik pilih. Coba kita perbarui dulu teman-teman. Lalu kita refresh halaman galeri ya. Kita klik di bagian video. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ini tadi video yang saya input, saya copy URL-nya dari YouTube. Jadi di sini berdasarkan link ya teman-teman, bukan berdasarkan upload di sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk halaman galeri ya teman-teman. Dan teman-teman sekarang bisa close untuk page buildernya. Selanjutnya teman-teman, kita akan beralih ke halaman score. Jadi untuk halaman skor ini nanti kita akan tampilkan untuk jadwal terdekat ya teman-teman, atau jadwal terbaru untuk pertandingan, dan juga untuk hasil pertandingan sebelumnya ya. Jadi di sini kita masih menggunakan desain dari Elementor ya teman-teman pastinya. Oke, di sini kita kembali ke dashboard dulu teman-teman. Teman-teman silahkan login ya, atau kembali ke dashboard websitenya. Lalu di sini kita ke bagian laman dan semua laman teman-teman. Kita cari namanya halaman skor, lalu klik sunting atau klik edit. Teman-teman sunting dengan Elementor. Klik tambah template dan ke bagian templateku kita pilih template 2 ya, sisipkan dan jangan diterapkan. Kita ubah di sini jadi jadwal dan skor. Jadwal lalu dan skor. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa perbarui dulu ya. Nah, sekarang teman-teman klik di sini, lalu kita masukkan satu section. Kita akan masukkan tajuk. Kita klik di sini, masukkan tajuk atau heading. Kita ubah di sini jadi hasil pertandingan. Lalu kita pilih rata tengah dan ke bagian gaya kita ubah warna teks jadi hitam. Penulisan kita klik dan ubah di sini jadi Poppins. Size-nya 45. Ketebalannya 700. Lalu kelanjutan teman-teman, kita matikan link margin, kita buat persen. Kita matikan link, kita buat margin jadi sorry, bukan ini ya teman-teman, tapi sectionnya ya yang kita klik. Sectionnya, lalu kelanjutan, matikan link margin, kita buat jadi persen. Dan kita kasih misalnya 6%. Lalu teman-teman klik kembali di sini, tambah satu section, pilih 3 kolom yang ini. Sip. Lalu teman-teman perbarui dulu. Nah, teman-teman klik di bagian kolom sekarang, kolomnya ya.
Atau kita coba klik dulu di sini. Masukkan bagian dalam. Kita duplikat ya, klik kanan dan duplikat jadi duplikat atau gandakan jadi 3 kolom. Kita klik di sini teman-teman. Masukkan image box ya. Ini ya, image box atau kotak gambar Pilih gambar dan unggah berkas, lalu pilih berkas. Oke, saya contohkan misalnya Arema FC ya. Klik dan klik open. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini. Kita matikan deskripsinya teman-teman. Sip. Kita atur dulu untuk kolomnya yang di luar tadi ya teman-teman. Sorry, nggak bisa diklik ya. Mungkin kita hapus dulu ini. Klik kanan dan hapus untuk kolomnya tadi ya. Oke, kita hapus dulu inner sectionnya. Kita klik kolom. Ke bagian gaya, jenis latar klasik, dan saya akan masukkan warna seperti ini. Lalu ke bagian batas, saya akan pilih solid. Saya masukkan 1. Dan di sini saya buat border radiusnya 8. 8 mungkin ya teman-teman. Atau 15. Oke. Berikutnya kita bisa klik di sini. Masukkan bagian dalam. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Klik kanan dan gandakan jadi ada 3 kolom. Kita klik yang di sini. Kita masukkan tadi ya, namanya image box atau kotak gambar. Oh ya, sebelum itu kita klik kolom paling luar teman-teman, coba yang ada backgroundnya ya, lalu kelanjutan, dan di sini kita buat marginnya jadi 7. Kita klik kembali di sini, hapus deskripsinya, pilih gambar, dan saya akan gunakan gambar ini, lalu klik pilih. Nah, di sini kita akan ubah misalnya jadi Arema seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu kita perbarui dulu. Lalu kita ke gaya teman-teman. Di sini lebar gambarnya saya buat berapa ya? 90. Nah, seperti ini ya. Lalu ke bagian konten. Di sini warna judulnya kita buat putih. Kita klik di bagian penulisan. Kita ubah di sini jenis fontnya jadi Poppins dan size-nya 18. Oke, seperti ini. Ketebalannya berapa ya? Mungkin 500. Disesuaikan saja. Lalu kita coba klik kanan, lalu salin kontennya ya teman-teman. Klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nah, teman-teman nanti bisa cari nama timnya. Kita klik di sini. Lalu pilih gambar dan unggah berkas, lalu pilih berkas. Contohnya misalnya ini ya. PSIS Semarang ya kalau tidak salah ya. Saya kurang familiar teman-teman untuk bola ya. Terus terang aja, saya klik lalu klik open. Dan oke, kita tunggu ya. Oke, kita klik pilih. Nah, seperti ini. Sekarang teman-teman bisa ubah untuk apa ya? Nama timnya ya, Semarang. Nah, seperti ini ya. Ke bawah ya, menggantung teman-teman. Kita klik lagi coba, lalu ke gaya. Di sini masuk ke bagian konten, penulisan, dan kita buat 17 ya. Lalu klik kanan di sini, salin, dan klik kanan lalu paste style biar sama. Kemudian teman-teman klik di sini, lalu kita masukkan tajuk atau heading. Kita ubah teksnya jadi versus ya, seperti ini. Nah, kita akan sesuaikan teman-teman untuk stylenya ya. Jadi kita bisa ke bagian gaya, warna teks di sini kita pilih. Saya akan masukkan warna kuning. Ya, warna kuning ya teman-teman. Lalu kita bisa ke bagian penulisan dan di sini jenis fontnya kita akan ubah jadi Poppins teman-teman. Dan size-nya mungkin 24. Oke, lalu kita klik di apa namanya ini, intersection, lalu ke tata letak dan di bagian perataan vertikal pilih tengah.
Lalu kita klik di bagian konten ini. Kita ke bagian konten dan perataan rata tengah. Sip, bagus seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan sebuah button atau tombol. Teman-teman kembali ke sini. Nah, di sini kita masukkan di sini misalnya skornya 10. Hasilnya ya ini teman-teman. 1 spasi. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, lalu linknya pasti tidak ada ya. Nah, teman-teman pilih di sini rata tengah, lalu ke bagian gaya, lalu fontnya di sini kita ubah jadi Poppins teman-teman, dan size-nya mungkin 15. Oke, lalu untuk warnanya kita ubah di sini jadi kuning. Sip, lalu untuk warna teksnya jadi hitam. Seperti ini teman-teman ya. Lalu kita atur border radiusnya jadi 30. Nah, seperti ini. Atau nanti teman-teman sesuaikan ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Coba kita ke sini teman-teman. Dan masukkan tajuk atau heading di bawah sini. Nah, di sini kita masukkan untuk hasil untuk jadwal pertandingan ya. Karena ini kan hasil pertandingan. Nah, pertandingan ini kapan mainnya? Ya berarti hari-hari sebelumnya ya. Karena kan hari pertandingan. Misalnya ini saya ketikkan asal teman-teman, misalnya Kamis. Katakan 13 Maret 2019 katakan ya. Nah, teman-teman atur di bagian tag HTML, pilih P. Lalu ke gaya, di sini kita ubah warna teksnya jadi putih. Penulisan kita klik dan kita ubah jenis fontnya di sini jadi Poppins. Lalu size-nya 15. Dekorasi ketebalannya buat 400. Oke, sekarang kita klik kanan di sini dan gandakan atau duplikat. Kita masukkan di sini jamnya ya. Jamnya misalnya 19.00. Lalu kita perbesar, klik ke bagian gaya dan penulisan. Kita ubah ketebalannya jadi 500. Dan kita perbesar ya. Lalu misalnya 25 dan ketebalannya 600. Lalu ke bagian lanjutan kita matikan link margin. Kita buat persen. Dan kita buat minus. Nah, misalnya sepertinya. Misalnya minus 4. Sekarang teman-teman perbarui. Lalu tinggal teman-teman klik kanan dan gandakan atau duplikat. Di sini coba kita klik kolom yang ini ke lanjutan. Oke, sudah ada sih marginnya ya. Coba teman-teman klik kanan di sini lalu gandakan. Klik kanan dan gandakan. Yang dua ini teman-teman hapus. Klik kanan hapus ya atau delete. Nah, seperti ini ya. Oke, kita perbarui. Sekarang kita refresh di halaman skor teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Cukup bagus ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan untuk logo-logo yang lainnya ya. Caranya tinggal diklik, kemudian teman-teman ke bagian konten dan unggah gambarnya dan konten-konten yang lainnya. Sekarang ini saya akan duplikat, klik kanan dan gandakan. Nah, jadi biar lebih banyak ya, nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri. Lalu berikutnya kita copy untuk section ini teman-teman, klik kanan dan gandakan. Kita klik di sini, kita masukkan kontennya di sini jadi apa ya teman-teman? Jadwal terdekat gitu ya. Jadwal terdekat. Lalu teman-teman bisa klik kanan section ini, lalu salin dan masukkan tanda plus ini kita klik, lalu klik kanan dan tempel di sini. Sip. Nah, seperti ini ya. Kita perbarui dulu teman-teman. Untuk jadwal terdekat mungkin kita tampilkan dua saja ya. Kita klik kanan ini lalu hapus. Nah, kita akan buat agak beda mungkin ya stylenya. Klik di kolom ke gaya. Kita ubah warna backgroundnya ya. Nah, misalnya seperti ini.
Lalu yang versus ini kita klik dan kita ke bagian gaya, kita ubah jadi warna putih. Lalu button ini teman-teman klik kanan dan hapus. Lalu yang ini teman-teman klik dan pilih rata tengah. Ini juga kita klik dan rata tengah. Nah, teman-teman klik kanan dan gandakan. Lalu yang ini teman-teman klik kanan dan hapus. Sip, nanti teman-teman tinggal ganti kontennya ya. Oke, seperti itu. Kita klik di bagian versus ini, lalu ke gaya, penulisan, dan kita perbesar 35 misalnya ya. Lalu klik kanan di sini, salin, klik kanan dan paste style ya. Baru kita perbarui lagi, kita refresh di halaman skor. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, cukup bagus ya. Coba kita kembali ke sini, kita klik di bagian section ini teman-teman, lalu kelanjutan dan margin kita buat persen, matikan link margin, margin bawah kita buat 8, perbarui, kita close, kita refresh. Sip, sekarang sudah ada jarak dengan bagian footer dari website ya. Oke, jadi seperti itu untuk halaman skor ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendesain untuk halaman kontak ya. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan ke dashboard web, di mana kita akan membuat form ya teman-teman. Jadi ke bagian form dan all form. Nah di sini kita bisa add new, klik let's go teman-teman, klik done ya di sini. Dan ini kita close saja. Oke, lalu teman-teman bisa kasih nama di sini form kontak gitu ya. Lalu kita pilih di sini simple contact form. Klik use template. Dan di sini teman-teman kita klik. Lalu kita akan ubah formatnya jadi simple. Jadi hanya name saja, dan kita ubah labelnya jadi nama. Kemudian ke advance, field size-nya kita beri large biar full. Email kita klik dan ke bagian sini sama kita ubah jadi large. Lalu comment or message-nya kita klik dan kita ubah jadi pesan. Oke, lalu button submit teman-teman klik dan ubah di sini jadi kirim. Lalu di sini mengirim. Lalu kita klik save teman-teman. Lalu kita close. Sekarang ke laman dan klik semua laman. Di sini teman-teman bisa ke halaman kontak dan klik sunting. Klik sunting dengan Elementor. Di sini kita klik tambah template dan templateku. Teman-teman bisa cari template 2, sisipkan dan jangan diterapkan. Di sini kita klik dan kita ubah jadi kontak ya. Oke, lalu teman-teman bisa perbarui dulu. Setelah itu kita klik di sini, kita pilih 2 kolom teman-teman. Lalu kelanjutan dan di sini kita buat margin ya. Kita buat 8. Kita ubah dulu jadi persen dan masukkan 8. Seperti ini ya. Lalu yang sebelah kiri kita klik teman-teman. Kemudian kita masukkan tajuk atau heading. Kita kasih nama di sini jadi kontak kami dan ke bagian gaya pilih warna teks jadi hitam. Penulisan kita klik teman-teman. Kita ubah di sini untuk fontnya jadi Poppins. Dan size-nya 20. Oke, lalu teman-teman klik di sini. Kita masukkan namanya list icon atau daftar icon ya. Nah, sekarang kita akan ubah yang daftar icon pertama ini. Kita klik dan kita ubah di sini misalnya jadi alamat email. Misalnya email Anda @gmail.com. Kita cari ikonnya, klik di sini dan di sini kita cari namanya envelope ya teman-teman. Envelope misalnya ini ya, klik dan sisipkan.
Oke, lalu teman-teman tutup. Dan sekarang yang kedua, kita klik. Kita masukkan di sini nomor telepon. Kita ubah di sini, lalu kita klik. Ikonnya jadi font atau ya font ya, klik dan klik sisipkan. Kita tutup. Sekarang yang ketiga, kita klik. Kita masukkan di sini misalnya Jalan Tebet Jakarta Selatan gitu ya. Lalu kita masukkan ikonnya dan kita cari di sini Maps. Klik lalu sisipkan dan perbarui. Berikutnya kita ke bagian gaya, teman-teman. Di sini kita atur untuk jaraknya ya. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian icon. Kita masukkan warna ikonnya seperti ini. Kita perbesar ukurannya. Oke, lalu ke bagian teks ya, atau di bagian konten kita ubah di sini jenis fontnya jadi Poppins ya. Nah, misalnya seperti ini, size-nya saya buat 15 atau 16. Lalu ke bagian kolom, klik dan ke bagian gaya. Kita masukkan batas dan di sini kita ubah jadi solid. Saya masukkan nilainya 1. Ke bagian lanjutan di sini margin ya, teman-teman. Marginnya saya buat 8 pixel dan persennya, mohon maaf, paddingnya maksudnya ya, kita buat ke persen dan saya masukkan 10. Jadi seperti ini. Berikutnya kita akan input form ya. Jadi klik di sini. Kita cari namanya form essential add-on ya, yang ini WP form ya. Yang ada EA-nya di sini, teman-teman tarik ke sini. Lalu select form, kita sesuaikan ke form kontak. Di sini title-nya saya akan hidden. Jadi seperti ini. Lalu kita ke bagian gaya, teman-teman. Di sini kita akan masuk ke bagian input text area mungkin ya. Coba di sini kita atur untuk input height-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sip. Kita kasih background di sini, misalnya seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke bagian label ya. Dan di sini kita ubah fontnya jadi Poppins. Size-nya 15. Kita kembali ke bagian input text area. Di sini tipografi. Kita ubah juga jadi Poppins dan size-nya 15. Nah, sekarang saya akan klik di bagian sini. Lalu ke bagian lanjutan. Marginnya kita buat persen dan kita matikan linknya. Kita buat minus. Jadi seperti ini ya. Lalu perbarui, min 9-nya saya buatnya di sini. Oke, sekarang coba kita refresh atau klik halaman kontak. Nah, maka desainnya sudah selesai ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Dan di materi selanjutnya, teman-teman, mungkin kita akan masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu untuk custom header dan footer dari website kita. Sekarang teman-teman bisa close page buildernya dan silahkan kembali ke dashboard website. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir dari pembuatan website bola ya. Jadi di sini kita akan mengatur untuk bagian header dan footer dari website kita ya. Oke, jadi kita kunjungi dulu web kita. Nah ini ya teman-teman. Sekarang kita akan ubah dulu untuk bagian di sini kita akan buat dulu jadi sticky teman-teman. Jadi ke My Sticky menu, teman-teman klik sticky menu settings. Lalu di sini kita akan saya akan klik yang ini ya. No, I will do later. Kita close dan kita ubah di sini jadi sticky menu. Scroll ke bawah dan klik save. Simpan ya maksudnya. Oke, coba kita refresh. Kita scroll, sip. Sekarang sudah sticky ya teman-teman untuk headernya.
Nah, sekarang teman-teman tinggal ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Oke, di sini kita tunggu, kita masuk ke bagian pembuat header. Klik di bagian site title and logo. Pilih logo. Kita kembali. Site title and logo. Pilih logo ya. Unggah berkas. Pilih berkas. Saya akan masukkan gambar ini, klik dan klik open. Lalu klik pilih ya. Lewati pemangkasan. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian site title visibility-nya kita nonaktifkan. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita ke menu utama, teman-teman. Di sini kita ke bagian desain. Oke, lalu kita ubah teks tautannya di sini jadi hitam. Untuk warna hovernya, di sini kita klik dan masukkan warna yang diinginkan. Saya masukkan warna kuning seperti ini. Dan warna aktifnya juga sama ya, klik dan saya masukkan warna kuning. Oke. Lalu kita ke bagian font menu, teman-teman klik. Dan di sini kita klik. Lalu ubah fontnya jadi Poppins. Nah, seperti ini. Size-nya mungkin kita buat 14. Jadi seperti ini ya. Terbitkan, teman-teman. Kita kembali. Masuk ke bagian pembuat footer. Kita lihat previewnya. Nah, seperti ini. Teman-teman ke bagian settings. Lalu ke bagian desain. Untuk backgroundnya silakan teman-teman pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan seperti ini. Lalu klik copyright. Dan kita akan ubah teksnya. Saya akan hapus dari sini ya. Setelah tahun ya. Lalu ke bagian desain. Warna teks di sini kita buat putih. Lalu klik terbitkan. Sekarang kita akan hapus untuk button ini. Teman-teman kembali ke sini. Ke bagian global. Lalu ke bagian gulir ke atas. Di sini kita disable. Lalu klik terbitkan. Teman-teman bisa kembali ke dashboard web. Kita coba refresh, kita lihat perubahannya. Nah, ini untuk bagian header sudah berubah. Kalau teman-teman scroll ke bawah sudah sticky. Lalu di sini juga footernya sudah berubah dan bagian tombol ke atas sudah berubah. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk tutorial membuat website bola kali ini. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Saya ucapkan terima kasih.